kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah.
Jemaat terkasih dan umat Kristiani dimanapun berada, salam sehat dan salam patunggilan. Kami, Majelis Jemaat GKJW Rungkut, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami berharap Anda semua tetap dalam kondisi sehat dan sukacita. Dan ibadah Minggu hari ini, 6 Desember 2020, akan dilaksanakan ibadah Minggu Advent kedua, dan ibadah Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho. Mari kita menenangkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita beribadah dan saat teduh bagi kita semua. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita memuji dari Kidung Jemaat 127 ayat 1 dan 2. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan balungannya. Hai Gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, ibadah Minggu Advent yang kedua ini kita laksanakan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya adalah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang setia kepada ciptaannya sekarang sampai selamanya. Terimalah salam melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, tema ibadah pada hari Minggu Advent yang kedua saat ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16 menjadi tema di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Demikian kesaksian Alkitab.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian bagian Alkitab yang menjadi tema ibadah kita pada hari Minggu ini, dan bersama kita menyambutnya dengan nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 93, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Jemaat dan umat Kristiani yang dikasihi Tuhan, ada tertulis di dalam Injil, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita mengingat firman Tuhan ini dan melihat diri dan kehidupan kita, maka tentunya kita menyadari bahwa seringkali kita belum dapat melakukan hukum kasih ini dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita mohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami melihat diri dan kehidupan kami, baik sebagai pribadi-pribadi, di dalam kehidupan di keluarga atau rumah tangga kami, di dalam kehidupan persekutuan kami, pun juga di dalam kehidupan dengan sesama, dan teristimewa dalam hubungan kami dengan Tuhan, sungguh kami menyadari kami belum mampu mengasihi Tuhan dan sesama kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu, di masa penantian akan kedatangan-Mu saat ini, sungguh kami menyesali dosa-dosa kami dan kami memohon pengampunan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami dan tetap berkenan untuk menuntun perjalanan kehidupan kami.
Sungguh kami merindukan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, karena hanya itulah yang membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami dan tetap menempatkan kami sebagai penerima keselamatan sejati oleh karena kasih dan sayang-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada kita yang secara tulus mengakui dosa, Allah Bapa kita menyatakan anugerah-Nya. Firman di dalam Injil Matius 1 ayat 21 demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Demikian besarnya kasih Tuhan bagi kita semua, maka bersama dengan seluruh ciptaan, patutlah kita mengumandangkan puji bagi Dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya sekarang kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami ini. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yang demikian kesaksian Alkitab.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kita baca dan kita dengar pada hari ini dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita setelah ini. Amin. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada. Pada hari Minggu ini, kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Sebagaimana kita hayati, tatkala kita memasuki masa Advent, Advent berarti kedatangan. Itu artinya, di masa Advent ini, kita sungguh-sungguh diajak untuk mempersiapkan diri kita, baik secara khusus kita mempersiapkan peringatan kedatangan Kristus pada hari Natal, tetapi sekaligus juga menunjuk atau mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya, atau kita mengenalnya dengan saat parousia. Nah, apa yang harus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan umat Kristiani di masa-masa penantian kedatangan Tuhan ini? Pada hari Minggu ini, berdasarkan bacaan kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yakni Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan kita tadi, kita bisa melihat betapa Yohanes Pembaptis mempunyai karya pekerjaan yang sangat penting. Dan kalau kita melihat karya atau pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Ia melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni memberitakan kedatangan Tuhan Yesus dan mempersiapkan jalan baginya. Pasti ini adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi Yohanes mampu melakukannya, bahkan kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, pekerjaan Yohanes Pembaptis ini mendatangkan hasil yang luar biasa. Banyak orang yang datang untuk mendengarkannya, bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Sekali lagi, satu pekerjaan yang tidak mudah, tidak ringan, namun Yohanes berhasil melakukannya. Sehingga
banyak orang yang datang untuk menerima karya kasih dan penyelamatan dari Tuhan Allah. Nah, untuk itu kita akan melihat apa kunci keberhasilan Yohanes di dalam melakukan karyanya yang tidak mudah ini. Kita akan memperhatikan yang pertama, kita bisa melihat betapa Yohanes mengenal diri dan perannya. Sekali lagi, ini catatan yang pertama, Yohanes bisa berhasil melakukan tugas yang tidak mudah karena dia mengenal diri dan perannya. Ini sangat nampak. Nubuat yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan ayat 4 mencatat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dia mengenal, dia sadar siapa dirinya dan apa tugasnya. Ya. Nanti perhatikan misalnya catatan Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 20. Di sana dicatat, ketika orang-orang Lewi bertanya kepadanya, siapakah engkau? Yohanes dengan tegas mengatakan, aku bukan Mesias. Dia tahu, dia mengenal dirinya. Bukan aku Mesiasnya, namun aku inilah yang bertugas untuk mendahului, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias itu. Ya. Yohanes sangat memahami siapa dirinya, dan Yohanes sangat memahami dan melakukan perannya dengan baik, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini kunci pertama keberhasilan karya Yohanes. Mengenal diri, mengetahui dan melakukan peran dalam kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini penting untuk menjadi catatan dan refleksi bagi kita semua. Banyak di antara kita yang gagal dalam pengenalan akan diri sendiri dan gagal akan pengenalan dan pemahaman tentang perannya, baik dalam kehidupan di keluarga, dalam kehidupan di tempat kerja, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan pelayanan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang gagal karena mereka tidak mengetahui atau mengenal dirinya dan tidak memahami tugas dan perannya. Sehingga bukan Tuhan yang harusnya dikabarkan dan yang ada di depan, tetapi justru dirinya inilah yang berada di depan dan menonjol. Hati-hati, kenalilah diri kita, kenali peran kita dalam kehidupan keseharian kita masing-masing, dan lakukan peran itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, inilah kunci keberhasilan yang pertama dari Yohanes. Dan yang kedua, serta menjadi kunci yang utama, Yohanes mengenal Tuhan yang dilayaninya. Dan itu dinyatakan dalam bacaan kita tadi. Kita perhatikan ayat 7. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak
layak. Yohanes tahu persis siapakah Tuhan. Yohanes tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhan itu. Karena itulah dia kemudian senantiasa meninggikan Tuhan dalam kehidupannya. Dia menempatkan Tuhan pada tempat yang semestinya. Dan bersama dengan itu, dia menjadi sosok yang rendah hati. Sampai dia mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan membawa kita pada satu sikap hidup yang andap asor. Kita sudah menghayatinya di sepanjang bulan budaya pada bulan November yang lalu. Andap asor, menjadi sosok yang rendah hati. Karena siapakah kita? Itu betul-betul dinampakkan, dihayati dan diwujudkan oleh Yohanes di dalam karya dan pelayanannya. Sehingga sekali lagi ketika yang lain tanya, sopo kowe? Aku Yohanes, duduk aku Mesias. Akan ada yang datang yang lebih daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Karena itu menjadi panggilan bagi kita semua juga untuk mengenal Tuhan dengan lebih dan lebih baik lagi. Ingat, kita ada dalam masa penantian kedatangannya dan tidak terlambat bagi kita untuk terus mengembangkan diri kita, mengembangkan iman spiritualitas kita untuk lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Sehingga kita juga akan dimampukan untuk menempatkan diri kita hanya di bawah kuasa kasih-Nya saja. Nah, marilah jemaat dan umat Kristiani yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita kembangkan apa yang dilakukan atau diteladankan oleh Yohanes Pembaptis. Senantiasa mampu mengenal diri dan peran kita dan mengenal Tuhan dengan lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan ini. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan hanya seturut dengan kehendak-Nya dan apa yang kita lakukan sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah wujud kita mempersiapkan diri dengan baik menyongsong parousia kedatangannya yang kedua kali. Kiranya kita semua tetap ada dalam bagian yang direngkuh dalam karya kasih dan penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan di dada sebelah kiri. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara semua, marilah hari ini kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atau melalui QR Code yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, atau menitipkan persembahan kepada ketua kelompok atau majelis pendamping. Adapun pengantar firman untuk persembahan pada hari ini dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a yang tertulis demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Kau suci dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Ampuni kami jika kami dalam memberikan persembahan selalu dan masih bersungut-sungut dan tidak ikhlas Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersembahkan sambil menyanyikan NKB 133 ayat pertama sampai kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak tepi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah berita agar kami tak sesat. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, kini tiba waktunya bersama kita akan masuk di dalam syafaat kita. Dan nanti doa syafaat ini akan kita akhiri bersama-sama dengan kita menyanyikan doa Bapa kami. Kini mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, demikianlah ungkapan syukur kami oleh karena karya kasih-Mu di dalam dan bagi kehidupan kami semua umat percaya milik-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon, kiranya segala sesuatu yang mampu kami haturkan sebagai persembahan ini, Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menerimanya,
sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Berkatilah karya keseharian tiap-tiap warga jemaat milik-Mu, tiap-tiap umat percaya milik-Mu, sehingga di masa yang penuh keprihatinan ini, melalui karya keseharian kami masing-masing, berkat Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan mereka, ataupun saudara-saudara kami yang harus di dalam masa isolasi oleh karena penyakit yang sedang mewabah saat ini. Kami rindu untuk menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkenanlah untuk menjamah mereka, sehingga mereka mendapatkan, merasakan kekuatan, pengharapan yang sejati dari Tuhan, bahkan kesembuhan atas perkenan-Mu. Kami doakan saudara-saudara kami yang letih, lesu, berbeban berat di tengah perjalanan hidup saat ini. Mari Tuhan, nyatakan karya kasih-Mu bagi mereka, sehingga pengharapan itu tetap ada dan mereka dikuatkan untuk menjalani waktu-waktu yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami doakan para orang tua kami, sesepuh-sesepuh jemaat kami, di masa pandemi ini beliau-beliau belum dapat menjalankan kegiatan oleh karena pembatasan-pembatasan yang sedang diberlakukan demi kesehatan dan keselamatan kami semua. Untuk itu Tuhan, berkatilah para sesepuh kami, para orang tua kami, sehingga mereka tetap dapat bersukacita di dalam kehidupannya, oleh karena karya kasih Tuhan dalam hidup beliau semua. Kami doakan anak-anak kami, anak-anak jemaat milik Tuhan, baik yang dalam proses pertumbuhan, di jenjang pendidikan mereka masing-masing, demikian pula yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, memulai usaha, bergumul dengan pasangan hidup atau jodoh mereka. Mari Tuhan, pimpin dan sertai anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu semuanya, sehingga mereka boleh tetap setia, kokoh di dalam iman, dan apapun yang dilakukan boleh berhasil oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi persekutuan kami, terkhusus di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Rungkut. Di masa-masa yang memprihatinkan ini, banyak kegiatan yang harus kami lakukan dalam situasi atau keadaan, suasana yang baru. Kami yakin Tuhan memampukan kami semua untuk melakukan yang terbaik, memuliakan Tuhan, dan tetap mewujudkan kehidupan persekutuan milik Tuhan yang menjadi saksi bagi mulia nama Tuhan. Berkati rancangan kehidupan dan kegiatan jemaat milik-Mu ini menjelang akhir tahun 2020. Rencana untuk pelaksanaan baptis anak, rencana untuk pelaksanaan rangkaian peringatan Natal, demikian pula menyongsong tahun baru. Kiranya Tuhan memampukan panitia, majelis jemaat dan seluruh warga jemaat untuk tetap menghayati kegiatan-kegiatan gerejawi sebagai ungkapan dan wujud syukur kami oleh karena kasih Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami semua. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan.
Banyak keprihatinan yang ada dan terjadi, banyak yang tidak mampu hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Namun kami yakin dan percaya karya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia tidak terhenti. Berkati para pemimpin bangsa kami, juga kami semua warga negara Indonesia, agar kami semua berlomba-lomba untuk mau melakukan kebaikan dalam kehidupan ini, sehingga berbagai keprihatinan yang ada berganti dengan suasana hidup yang lebih baik. Setelah selesainya rangkaian ibadah minggu kami pada hari Minggu ini, kami akan kembali melakukan berbagai aktivitas keseharian kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap berkenan untuk senantiasa melindungi dan membersamai kehidupan kami. Segala seru doa, baik yang mampu kami ungkapkan maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, ingin kami naikkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, ibadah minggu kita akan selesai. Dan ingatlah, ibadah yang sejati adalah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang memancarkan kasih Allah. Dan biarlah jalan kita selalu diiring oleh Yesus Tuhan kita. Kini mari bersama kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari NKB nomor 52 bait 1 dan 3. Datanglah, oh surya kebenaran.
Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.